Halo Gus, udah gak sedih? Iya alhamdulillah ya. Minta maaf. Tumben minta maaf. Bisa minta donasi. Canda ilah. Gak boleh marah-marah puasa. Iya batal ntar. Ngapa? Lu ngomongin Tenopi pas live. Buset Agus, kacamata lu no miring, benerin dulu. Lupa nggak kelihatan ya. Udah nggak usah dibenerin, nggak usah. Nggak, maksud gue gini Gus, lu nggak usah suujon sama orang-orang yang udah nolong lu, bisa nggak? Biarin. Buset, emang pantas diguyur lu Agus. Dia belum merit lah, biarin aja ngapa urusan dia. Mungkin dia takut kayak mantan bini lu kali. Iya, takut salah pilih laki. Iya, lagi tuh siapa sih teman-teman lu di belakang berisik banget kayak ompreng MBG, heran. Maksud gue gini, lu udah nggak usah berisik. Iya, kan lu udah mode gelap nih. Lu mau dikasih mode silent juga sama Tuhan. Ntar lu mau lu geter-geter doang. Ngeri, udah diem Enggak usah. Iya kata gue begitu. Udah ya Gus ya, gue mau bukber dulu ini sama Ultraman. Udah dulu ya. Ikut yoga. Gue mau bawa lu kayak nenteng Chihuahua. Berisik. Udah, assalamualaikum. Media sosial kembali diramaikan oleh konflik antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Perseteruan ini bermula ketika muncul tuduhan bahwa Pratiwi Novianti, yang dikenal juga sebagai Teh Novi, diduga menggunakan uang donasi secara tidak semestinya. Tuduhan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan menyeret nama Agus Salim dalam polemik tersebut. Merasa nama baiknya dicemarkan oleh tuduhan yang dianggap tidak berdasar, Pratiwi Novianti akhirnya mengambil langkah tegas. Ia memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan Agus Salim ke pihak kepolisian. Laporan tersebut dibuat karena Pratiwi menilai tuduhan yang beredar telah merugikan dirinya secara pribadi maupun reputasi di publik. Menurutnya, informasi yang menyebut dirinya memakan uang donasi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kasus ini kemudian menarik perhatian publik karena sebelumnya konflik antara keduanya sudah lebih dulu menjadi perbincangan di media sosial. Banyak pihak kini menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Dengan dilaporkannya Agus Salim ke polisi, polemik antara keduanya pun memasuki babak baru dan berpotensi berlanjut di ranah hukum. Agus blind spot lagi-lagi bikin ulah dan dia masih nggak terima soal uang donasinya. Dibilang nggak laku-laku dan tilep uang donasi. Agus dilaporkan oleh Pratiwi Novianti. Gini ya Gus, gue ngerti lu butuh uang untuk biaya hidup, tapi ya nggak seharusnya lu ungkit-ungkit soal uang donasi terus. Ya lebih baik lu jualan kerupuk atau jadi tukang pijit keliling. Itu juga bisa menghasilkan uang sampai miliaran loh Gus, kalau lu nya gigi dan telaten. Kacamata hitam udah ada, udah cocok. Lu tinggal butuh tongkat sakti. Panggilan terhadap Agus Buta. Kenapa lahap komal-komal sayang? Butuh atensi dari netizen, butuh pembelaan. Bangun sayangnya. Netizen gak bodrek sayangnya. Udah pinter-pinter mereka, paham kau? Kau itu orang yang dibantu, dikasih jalur, tapi orang yang gak tahu diri. Gak tahu diri. Dan kau tahu Agus, orang yang gabung sama Komal, kau itu bukan orang yang cerdas. Karena mereka butuh nama, ya makanya nangkring. Ntar juga kalau kau masuk, ya ditinggal kau. Ku yakin kau ditinggal mereka orang, gak bakal diurus. Aku sedih banget, sedih. Gus, ikut sedih sih melihat kondisi lu sekarang. Iya, kalau udah penglihatan gak ada, setidaknya nih apa yang kita punya itu bisa dikembangkan. Kan banyak kok orang yang tidak bisa melihat tapi dia sukses. Ya kan? Belajar dari situ. Pertama lu harus benerin hati lu sih. Ya, pertama lu harus benerin hati lu dulu nih. Coba deh, ya kan banyak banget tuh video gua tentang lu. Ya, saran-saran yang baik buat lu. Banyak. Ya, banyak banget. Tapi lu gak mau dengerin. Ya kan? Kasian gua lihat kondisi lu sekarang kayak gitu. Ya memang sih, kenal kagak, saudara bukan, ya kan, tetangga bukan, pasti lu juga gak peduli gitu kan. Tapi karena udah terekspos di sosial media, ya udah deh, mendingan belajar skill, ya belajar skill musik kah, masak kah, yang
banyak dilakukan oleh orang-orang yang punya keterbatasan penglihatan, Gus. Jadilah orang yang lebih baik. Pertama, benerin hati lo. Ini saran lagi buat lo. Olah Agus, ya, kasihan kamu Gus. Saya bersimpati dan juga kesel, jengkel, tau nggak? Kamu kenapa nggak mikir ketika kamu diprovokasi oleh teman-temanmu itu, teman-teman lamamu itu, kamu begitu aja terpancing sehingga mulutmu tidak bisa dijaga, ucapan-ucapanmu menyakiti orang yang pernah menolongmu, dan itu dipublis, sehingga jelas sekali itu bisa dipidanakan, ya. Ketika kamu ketakutan akan dipidanakan, kamu pura-pura cacat mental, bahkan berkata sendiri bahwa kamu ini cacat mental. Gini ya Gus, ketika kamu diprovokasi atau dipanas-panasin oleh orang-orang terdekatmu dulu, kamu harusnya berpikir lagi, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan tindakanmu, karena kamu hanya dimanfaatkan untuk ketenaran mereka. Sekarang kamu yang siap-siap untuk menghadapi pelaporan itu. Ya, jangan pura-pura ODGJ lagi.